Menurut cermat saya melihat ada sebuah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kerjasama antara Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Jadi masalah untuk pemupukan itu ada dua. Yang pertama mahal, yang kedua langka. Angin segarnya apa? Yang saya lihat dari perjanjian itu, Bapak Ibu semua, memang tidak dijelaskan secara eksplisit atau dijelaskan secara detail bahwa produk-produk pertanian apa saja yang akan masuk, khususnya pupuk. Ya, mungkin kita harapkan akan dibahas itu. Karena kalau dibahas dan ada perjanjiannya, pupuk Amerika masuk Indonesia, kita bisa tertolong. Itu angin segar untuk kita. Pupuk akan jauh lebih murah. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh Menteri Pertanian dan Bapak Presiden bila perlu, anggota DPR RI. Kalau bisa dipercepat proses itu, khususnya untuk pupuk. Karena saya melihat ada potensi harga yang sangat-sangat murah untuk kita semua. Kalau pupuk subsidi yang sekarang kita pakai ini, itu memang murah. Tetapi masalahnya, kalau misalnya pupuk non-subsidi atau Bapak Ibu petani yang tidak dapat pupuk subsidi, itu akan mengeluh. Yang mengeluh-mengeluh ini adalah pupuk mahal, pupuk langka ini karena tidak dapat subsidi kan. Nah, untuk Anda yang tidak dapat subsidi, akan terbantukan. Di Amerika itu, gas alamnya itu terlalu sangat banyak stoknya untuk bikin pupuk urea. Jadi untuk bahan baku membuat urea, mereka nggak perlu beli dari negara lain. Negara mereka sendiri banyak stoknya. Karena stok bahan baku terlalu banyak, produksinya besar. Produksinya melimpah, bahannya melimpah, produknya melimpah, numpuk. Harganya murah, hukum ekonomi. Kemudian yang kedua, untuk memproduksi urea ini, pemerintah Amerika itu memberikan subsidi untuk pabrik. Jadi pabrik tidak berdiri sendiri. Jadi pemerintah bantu lagi pabriknya. Bayangkan, bahan baku sudah melimpah, pabrik untuk membuatnya juga dibantu. Yang ketiga, untuk mendistribusikan itu juga dibantu efisiensinya. Yang keempat, untuk menutup dia sangat murah, masuk ke Indonesia sesuai perjanjian kemarin, 0 tarif. Tidak ada pajaknya. Jadi otomatis murah. Bayangkan, bahan bakunya banyak, gas alam. Untuk memproduksinya, pabrik segala macam disubsidi. Kemudian untuk akomodasinya mudah, dipermudah dengan teknologi dan lain sebagainya. Yang keempat, masuk ke Indonesia pun gratis. Kalau kita hitung sekarang, pupuk non-subsidi itu kisarannya bisa 7.000 sampai 10.000 rupiah per kilo ya. Kalau misalnya produk Amerika itu masuk berapa? Kalau kurs 16.000, $1 16.000 rupiah kalau kurs kita. Maka pupuk itu kisaran 4.300 rupiah. Urea. Untuk non-subsidi. Bayangin Bapak Ibu yang tidak dapat subsidi bisa beli urea 1 kilo 4.000 rupiah. Kemudian yang kedua, fosfor. Fosfor ini juga melimpah stoknya di Amerika. Otomatis pupuk N dan pupuk P ya, itu akan lebih murah. KCL itu yang nanti agak repot. Kenapa? Karena Amerika punya stok potasium. Tetapi masalahnya stoknya tidak sebanyak gas alam untuk urea dan fosfor. Nggak sebanyak itu. Otomatis mereka akan membeli lagi dari Kanada. Tetapi Amerika dan Kanada dekat. Jadi kalau dia beli dari Kanada, baru dia proses di situ, baru dia kirim bersama dengan pupuk-pupuk itu, harganya lebih murah. Jadi kalau permintaan pupuk Indonesia meningkat, naik karena harganya murah, orang rebutan, maka dia akan membeli di Kanada, tapi lebih murah. Ketimbang kita yang beli langsung selama ini, Indonesia ini kan selama ini beli di Kanada. Karena Indonesia nggak ada tambang potasium. Nah, akan lebih murah kalau misalnya masuk lewat Amerika, terus Amerika kirim ke kita. Itu keuntungannya.